Halo, selamat datang kembali teman-teman di reading kali ini, di channel ini. Kembali lagi dengan saya, oke. Selamat datang. Bagi kalian yang baru menonton, halo. Bagi kalian yang kembali lagi menonton, terima kasih ya sudah datang kembali. Terima kasih juga kepada semuanya yang sedang menonton, oke? Jadi hari ini readingnya kita tentang pesan, pesan untuk kalian ya, pesan yang kalian perlu dengarkan mungkin atau mungkin bisa kalian dengarkan, oke? Ini kan pesannya general reading ya, jadi bisa resonate, bisa tidak, ambil saja yang mana yang sesuai dengan keadaan kalian atau yang bagus yang bisa kalian, terima, yang bisa kalian lakukan untuk menjadi lebih baik, dan tinggalkan yang tidak, oke? Kalau misalnya kalian memilih lebih dari satu file pun itu nggak apa-apa, karena mungkin ada pesan-pesan yang lain atau mungkin kalian emang berada di fase yang, antara 2 itu mungkin atau mungkin antara 3 itu atau semuanya ini gitu kan. Nggak apa-apa, kalau misalnya terlalu lama, it's okay. Kalau misalnya terlalu lama durasinya, it's okay, tenang aja, bisa pelan-pelan dilihat, oke. Ya begitulah ya, oke. Jadi di sini kita punya 3 file. Di sini ada file pertama dengan nomor 18, Nourish the Sacred Feminine. Kita punya file nomor 2 dengan nomor 50 external validation. Kita punya nomor 3 dengan file ketiga dengan nomor 3 you the muse. Oke, ini jadi reading kalian semua ya. File 1, 2, dan 3 silahkan pause videonya kalau butuh waktu lebih, oke, lebih lama. Dan saya akan mulai. Oh, oke, saya akan mencoba bacain eh, dari secara umumnya ya. Jadi mungkin kaliannya ada ketakutan-ketakutan yang muncul, oke, dengan the moon di sini ya, dengan Nourish the Sacred Feminine. Sacred Feminine ini, the moon tuh seperti ketakutan, seperti, sesuatu yang muncul di dalam diri yang mungkin kalian tuh mau menuju ke, eee, misalnya nih takutan yang muncul tuh, kalian tuh takut diomongin yang nggak bagus sama orang gitu kan. Kalian tuh sedih dihina lah, sedih diomongin lah, ragu mau pergi ke sana karena takut diomongin lah. Padahal mau menciptakan suatu karya dengan The Muse ini, tapi takut, takut diomongin, ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Nah, itu disadarin, guys. Itu dilihat kenapa hal itu muncul gitu. Baru kalaupun misalnya kalian contohnya memang diomongin orang atau dihina orang, iya ya udah gitu loh. Omongan mereka tuh kan bukanlah hal yang sebenarnya. Kalau kita misalnya orang hina kita cuma, "Alah paling juga nanti gimana," gitu atau, cuma gini-gini doang atau apa, atau diremehkan atau seperti diinjak atau dihina, itu kan bagian dari diri kita yang kita, melekat gitu loh. Kita melekat kepada kita mau membuat semua orang tuh suka sama kita gitu misalnya. Kan ada ketakutan-ketakutan yang muncul, entah mungkin dulunya kalian, karena biasanya gini nih contohnya ya, biasanya tuh didapat dari masa muda kita, masa kecil kita, di mana kita berusaha membahagiakan orang tua gitu loh. Atau membuat orang tua tuh senang sama kita, misalnya berusaha untuk dapat nilai yang bagus lah, atau misalnya berusaha berbaur dengan teman-teman lah, supaya diterima sama masyarakat, supaya tidak ditolak, supaya tidak ditinggal, tidak dijelek-jelekan karena kita dulu membutuhkan orang tua, kita dulu mau punya teman, misalnya begitu kan. Jadi sekarang tuh mungkin kebawa, mungkin dulunya tuh mungkin tertanam karena hal itu gitu. Dan sekarang lebih mungkin saatnya kalian menyadari hal-hal ini dan melepaskan hal-hal tersebut gitu loh. Oke, dengan Fierce Serenity ini strength ya, bottom deck-nya ya. Nah, mungkin kalian di sini kalian akhirnya saat kalian, berhasil melihat hal-hal ketakutan-ketakutan ini, kalian muncul kekuatan untuk mungkin akan melakukan hal yang mau kalian lakukan. Keberanian untuk melakukan hal yang mau kalian lakukan gitu loh. Nah, di sini sepertinya pesannya tentang itu ya, tentang keberanian, tentang
melihat ketakutan dan memisahkan diri dari ketakutan dan melepaskan ketakutan tersebut dan mengambil kekuatan kalian untuk melakukan apa yang kalian inginkan gitu loh. Yakin kepada pilihan kalian, yakin kepada keputusan kalian dan eh, berusaha sebaik mungkin. Oke, untuk bisa ada kekuatan di mana kalian berani untuk melakukan sesuatu gitu loh. Akhirnya berani untuk misalnya membuka YouTube channel misalnya, oke, kalian mungkin takut diomongin sama orang-orang atau teman-teman kalian atau mungkin kalian pikir kalian tuh nggak layak, oke, nggak bisa gitu loh. Apa yang gua punya gitu loh misalnya gitu kan. It's okay guys. Oke, kita mulai dari part yang pertama ya dengan Nourish the Sacred Feminine, oke? Part pertama, halo, dengan kalian yang milih Nourish the Sacred Feminine, menutrisi feminin, kesucian feminin kalian, oke? Heeh. Jadi mungkin kalian nih kebanyakan em, tidak terlalu memperhatikan mungkin self love kalian atau gimana gitu kan ya. Tapi eh, menutrisi kesucian femininitas. Oke, mungkin jadi selama ini kalian tuh merasa eh, femininitas atau mungkin kalian harus bersabar atau mungkin ketenangan atau mungkin berdiam diri itu gak bagus atau itu bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan gitu. Bisa jadi juga karena nulis di Sacred Feminine ini demun ya. Lagi yang saya bilang di awal untuk pesan generalnya itu seperti ketakutan yang muncul. Misalnya dalam hal cinta, misalnya kalian takut akan terjadi sesuatu yang sama dulunya, nanti mungkin pernah dihianati sama pacar atau mungkin kalian ada buka usaha terus mungkin ditipu atau mungkin kalian mau melakukan hal sesuatu tapi kecewa karena tidak berhasil atau mungkin kalian belum memulai semua itu tapi ada ketakutan-ketakutan yang muncul duluan gitu loh. Nah, di sini memang akan untuk membuat kalian tuh lebih berani ya. Untuk membuat kalian tuh lebih ya, karena di sini ketakutan tuh kan kayak singa ya. Singa tuh kan menyeramkan gitu loh. Tapi di sini ada kekuatan di balik singa yang berdiam diri. Berdiam diri meskipun situasinya tuh mungkin dia kan di hutan rimba ya, banyak perkelahian, banyak survival atau bertahan hidup atau gimana. Tapi dia tenang. Meskipun di tengah-tengah keriuhan tersebut gitu loh. Nah, di sini tetap tenang. Mungkin di sini kalian akan bertemu dengan ketenangan kalian di ketakutan-ketakutan kalian, oke? Ketakutan yang muncul, kalian diminta untuk tenang, diminta untuk melihat ketakutan yang muncul dan menyadari hal tersebut, oke? Menyadari hal-hal atau ketakutan-ketakutan itu adalah awal di mana kita bisa menyembuhkan diri sendiri, oke? Kenapa kamu takut misalnya dikhianati atau ditipu lagi sama orang gitu di hal cinta atau karir gitu kan. Em, Takut hal itu terjadi lagi gitu misalnya atau mungkin kalian takut diomongin orang gitu, diomongin orang yang enggak nanti atau mungkin kalian takutnya nanti gagal saat melakukan suatu tersebut gitu, gagal gimana gitu. Sudah gimana 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 pokoknya ketakutan-ketakutan muncul lah, oke? Jadi di sini pesannya guys. Pesannya adalah kita punya kartu is, worth, dan awakening. Kita punya kartu is nih ketenangan, kemudahan, keenakan, kayak lebih mudah gitu loh, lebih gampang. Gampang gitu. Gampang bagiku untuk menerima. Mudah bagiku untuk menerima, mudah bagiku untuk menerima. Oke. Jadi ini kemudahan untuk menerima. Mungkin kalian merasa eh mungkin kalian selama ini susah untuk menerima sesuatu ya. Kalau misalnya ada hal saya dapat ini contoh dari saya sendiri ya. Saya kan akhir-akhir ini mendengar kalau dapat door prize gitu kan, dapat hadiah gitu dari door prize gitu. Saya kayak merasa masa sih saya dapat gitu. Kayak kelayakannya nih merasa nggak yakin gitu loh. Masa iya sih saya dapat gitu. Kamu
Di sini ada kelayakan juga ya, worth ya. Kamu sudah layak untuk berada di lingkungan cinta selama ini. Tanpa perlu untuk bertumbuh atau mengembangkan diri, sebenarnya kamu adalah cinta itu sendiri, oke. Jadi di sini sebenarnya sudah dikasih tahu kalau misalnya kamu tuh, dari awal emang sudah layak gitu loh. Kamu tuh sebenarnya layak. Kita tuh sebenarnya semuanya tuh berhak kok punya, mau menjadi sesuatu gitu kan, misalnya berhak mendapatkan sesuatu tuh sebenarnya layak aja. Cuma mungkin ada, pikiran-pikiran yang muncul atau mungkin keraguan yang muncul, atau mungkin kepercayaan-kepercayaan yang dulu ditanamkan oleh kita sendiri atau mungkin dari orang lain yang kita dengar, yang buat kita tuh nggak yakin gitu loh. Itu kan cuma untuk orang-orang kaya doang mungkin. Itu kan, nggak gampang gitu. Itu kan mungkin, masa iya sih aku dapat gitu kan, kan itu, hadiah utama gitu misalnya gitu kan. Kan paling nggak mungkin aku dapat yang biasa-biasa aja gitu, tapi hadiah utama, wow gitu, kok bisa gitu. Tapi kan bisa gitu, layak gitu loh, sebenarnya bisa kita tuh, mendapatkan hal tersebut. Sebenarnya mudah atau enak aja mendapatkan hal tersebut gitu, tapi mungkin ada pikiran-pikiran yang membatasi diri kita, oke, untuk percaya, oke. Dan kita punya awakening, ini kebangkitan ya, kebangkitan pembangunan gitulah, kebangkitan kebangunan spiritual gitu mungkin, oke. Oh Tuhanku, bangunkanlah diriku dari kehidupan sebagai sebuah sapi spiritual. Oke. Biarkanlah aku mendengarmu melalui instingku sendiri dan common sense. Common sense tuh kayak, eee, pengetahuan yang dari awal tuh emang ada gitu loh, gitu. Mendengarkanmu dengan insting. Jadi ini lebih pesannya untuk, mendengarkan intuisi ya, untuk melihat kembali ketakutannya dan dilihat. Kadang kalau ketakutan muncul di kepala tuh kan, eee, itu kan sebenarnya cuma cerita gitu, itu belum tentu bener gitu loh, belum tentu kita tuh seperti itu. Misalnya kita punya pemikiran kalau cari uang tuh susah, karena di sini kan ada kemudahan-kemudahan kan. Misalnya kita punya pemikiran cari uang tuh susah, ini kita tulis tuh, ditulis kan cari uang itu susah, gitu. Baru kita lihat tulisan kita. Pas kita lihat tulisan kita sadar kalau itu cuma tulisan doang gitu. Itu belum tentu diri kita gitu, belum tentu cari uang tuh beneran susah gitu loh. Mana tahu tuh kan cuma cerita doang yang ada di pikiran kita gitu. Kita kan ya belum tentu gitu loh. Jadi ya mungkin contohnya seperti itu guys, oke. Kita punya The Hierophant juga sama The Emperor dan kita punya Three of Wands. The Hierophant nih, dia tuh seperti seorang guru spiritual ya, dia tuh yang mendidik anak-anak didiknya untuk lebih tenang, untuk diterima di lingkungan-lingkungan mereka gitu. Jadi dia tuh sebagai pemimpin. Mungkin kalian tuh mau mencari, kalian punya tempat aman gitu kan ya, kalian punya, misalnya teman-teman kalian gitu, mungkin kalian merasa, eee, "Di mana sih tempat aku lebih baik berada gitu, aku tuh bagusnya tuh di mana?" Gitu misalnya. Mungkin kalian mau mencari heeh, kepastian gitu kan, ndak yakin, "Aduh aku nih gimana sih?" Gitu, "Cari duit yang enak tuh gimana?" Misalnya gitu kan. Atau ini sih karena Three of Wands nih dia seperti, mencari ya, kayak berusaha ceritanya tuh dia berusaha menyelamatkan pangeran gitu loh. Oke, meskipun ada tantangan dan harus, banyak rintangan yang mungkin agak membahayakan diri gitu. Tapi akhirnya dia berhasil gitu kan, ada reward, ada hasil, ada hadiah dan, kayak keberanian juga gitu loh. Kayak
keyakinan, memotivasi diri. Mungkin kalian tuh diminta untuk memotivasi diri kalian sendiri untuk berani berjalan, untuk terus maju, untuk yakin kalau ada hasilnya di sana meskipun di keraguan. Oke, saat kita kan demun tuh kan kita cuma cahayanya tuh nggak secerah matahari di mana kita bisa melihat semuanya gitu loh. Kita kan ada bagian yang bisa kita lihat, ada bagian yang agak susah dilihat gitu. Dan di situ tuh muncul mungkin keraguan atau nggak yakin atau mungkin ketakutan karena kita tidak tidak aman, merasa tidak aman kalau itu bakal berhasil gitu misalnya kan. It's okay, itu wajar. Ketakutannya tuh dilihat, motivasilah diri sendiri, oke? Okay? Dan semangat teman-teman, oke? Okay? Kita punya di Emperor juga di sini. Di Emperor ini keren ya, di Emperor sama di bawahnya Worth, kelayakan. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa kok jadi pemimpin, bisa kok jadi emperor yang bisa bantu orang lain. Emperor ini kan seorang raja yang ini kan di ceritanya tuh dia King Arthur. Emperor nih King Arthur gitu loh. Diambil dari cerita King Arthur yang suka membantu rakyat-rakyatnya bahkan saat rakyat-rakyatnya tuh mungkin sedang kesusahan. Kalian tuh mungkin sebenarnya bisa kok menjadi pemimpin. Kalian tuh mungkin, emperor ini juga ada struktur ya, ada kepemimpinan, ada struktur. Jadi kalian tuh mungkin bisa kok mimpin diri kalian sendiri. Kalian tuh bisa kok motivasi diri kalian sendiri. Kalian tuh bisa kok bantu diri kalian sendiri. Kalian tuh bisa kok jadi mengatur kehidupan kalian gitu loh. Kehidupan kalian tuh bisa kok kalian kontrol gitu loh. Ada struktur, ada, eee, emperor tuh kayak terstruktur, kayak kepemimpinan juga. Ntar saya lihat dulu ya. Daripada bingung guys, mari kita lihat saja. Oke, kita punya di Emperor stabilitas ya, stabil. Rasa aman, aksi, struktur, pemimpinan, keberanian. Oke, jadi ya stabilitas. Mungkin kalian mau menjadi lebih stabil, lebih aman, lebih berani, lebih yakin, lebih pede gitu loh. Oke, kalian tuh bisa kok melakukan hal tersebut gitu. Kita punya juga di sini konfirmasinya ya, saya tanya konfirmasi gitu kan dari The Hierophant. The Hierophant nih kita punya Five of Swords, King of Wands, sama bottomnya tuh Chariot. Eh, Five of Swords itu dia adalah orang yang mungkin dulunya dibully atau mungkin dulu pernah sakit hati karena sesuatu atau karena ada ketakutan-ketakutan tentang kekecewaan. Ini bukan berarti kalian mungkin pernah dibully atau enggak ya, tapi mungkin ini bisa jadi tentang pemikiran sendiri karena sudah nggak yakin gitu loh bakal bisa gitu. Kayak kayak nyerah gitu loh. Kayak ada mungkin dulunya atau mungkin nggak tahu ya mungkin sekarang kalian mungkin ragu atau nggak yakin atau nggak kayak mungkin capek gitu kan ya. Nggak tahu lah ya guys ya. Tapi di sini diminta, oke, seperti King of Wands. King of Wands nih dia artinya itu adalah kekuatan, simbol dari kekuatan. Kadang kalau di tradisi-tradisi, oh ya, Hierophant ini juga tentang tradisi ya. Jadi mungkin kalian ada tradisi yang mungkin kalian agak capek atau harus membaur di masyarakat tuh capek atau mungkin entahlah gimana gitu, oke. Kita punya Eee, Phoenix nih kadang mengartikannya sebagai kebangsawanan, kelahiran kembali, kekuatan, dan ke loyalty itu kayak, kesetiaan, honesty, kejujuran, passion, leadership, kepemimpinan, charming, fleksibilitas. Oke. Mungkin lebih fleksibel dalam hidup, lebih jujur. Oh, ini mungkin jujur ke diri kalian sendiri ya, jujur tentang mungkin melihat ketakutan kalian itu, melihat apakah itu benar,
apakah benar nggak bisa gitu loh, atau itu cuma pikiran kalian aja yang membatasi kalian? Kenapa kalian bisa punya pemikiran seperti itu? Dari kapan kalian punya pemikiran seperti itu? Dan apa yang membuat kalian eee, membikin kalian punya pemikiran seperti itu atau gimana? Atau seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin bisa aja gitu loh, oke? Kita punya juga The Chariot. Tapi ntar saya mau kasih tahu lagi, King of Wands nih orang yang pede ya, dia punya visi. Dan dia tuh passionate juga ya, kayak eh, penuh dengan semangat gitu loh. Mungkin kalian di sini untuk lebih semangat lagi gitu, dikasih tahu untuk lebih yakin lagi gitu, lebih percaya diri lagi gitu. Oke. Kita punya Chariot juga di sini tentang kepercayaan diri dan dia juga Chariot ini juga orang yang mungkin sudah melalui arus yang mungkin agak 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 mengerikan nih ya. Arusnya kan tinggi gitu kan. Mungkin ada emosi-emosi yang bikin atau ketakutan-ketakutan yang muncul tapi kalian tetap apa namanya, tetap berjalan, tetap berperahu di sana, tetap yakin, tetap eee, melakukan hal tersebut juga. Ini lebih ke sama mirip kayak Three of Wands tadi ya, lebih ke motivasi diri, lebih yakin, lebih ayo bisa kok gitu atau gimana gitu. Kita punya High Priestess untuk afirmasi atau mengkonfirmasi tentang Emperor. High Priestess ini adalah sesuatu atau orang yang agak diam dia. Dia nggak banyak ngomong, lebih fokus untuk mendengarkan alam bawah sadar dia atau mungkin ketakutan-ketakutan yang muncul atau mungkin pikiran-pikiran yang muncul gitu. Dan melihat kesimpulannya seperti apa gitu dari pikiran-pikiran yang muncul. Hmm. Kebijaksanaan, intuisi, mimpi. Oke. Jadi di sini diminta untuk mungkin juga mengasah intuisi atau lebih mendengarkan diri sendiri lagi. Kalian tuh sebenarnya pinginnya tuh apa sih sebenarnya? Jujur gitu loh. Kalian tuh mungkin maunya apa gitu. Em, dan ya jujur, diminta untuk mendengarkan diri sendiri, diminta untuk tenang, lihat ke dalam, apa yang sebenarnya dan mungkin kalau keraguan yang muncul tuh dilihat juga apakah benar begitu. Dan ya seperti itu guys. Kita punya Seven of Coins di sini juga ya. Seven of Coins nih tentang orang yang memanen. Kan kita tahu kalau misalnya manen buah tuh kan butuh kesabaran. Butuh ketidaknyamanan, butuh kesabaran saat mungkin tidak bisa melihat tumbuhannya tuh tumbuh. Kan petani itu kan kalau nanam sesuatu tuh kan mungkin aja benih yang dia tanam tuh belum muncul-muncul gitu, belum keluar dari tanah gitu loh, belum bisa dilihat gitu. Nggak mungkin dong dia tiap hari gali-gali tanahnya terus buat lihat benihnya sampai mana sekarang gitu. Ya bisa juga sih, tapi kan capek gitu. Jadi yakin gitu. Dikasih air setiap hari, dirawat setiap hari, baru yakin kalau misalnya akan tumbuh dan ya mungkin kalau misalnya di sini kan ada pengorbanan ya, misalnya api gitu, mereka mungkin dia kasih kayak semacam seremoni atau tradisi juga tuh sebelum melakukan sesuatu tuh. Mungkin nggak tahu ya kalian nih orang yang eee, melihat tradisi atau mungkin ada suatu kepercayaan di lingkungan kalian yang ngomong seperti ini gitu, mungkin itu harus dilihat kembali dan di-healing, oke, diperbaiki mungkin, oke? Itu saja guys. Ini tentang kesabaran ya, diminta untuk sabar memang, sabar dan yakin ada hasilnya kok, oke? Jadi itu saja reading untuk kalian, pesannya semoga ini membantu, semoga ini sesuai dengan kalian. Kalau tidak sesuai silahkan pilih plan yang lain. Terima kasih banyak teman-teman. Silahkan like, comment, share, subscribe video ini, channel ini. Kalau kalian suka dan kalau kalian merasa ini membantu orang banyak, terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, oke? Oke. See you when I see you guys, oke? Dadah.
Lalu nomor 2 kita punya external validation di sini ya. Validasi dari luar. Oke. Oh, kalau saya lihat dari sekilas gini ya, kalian tuh mungkin, ya mungkin ada ketakutan-ketakutan kalau misalnya diomongin orang gitu kan ya. Contohnya aja begitulah ya. Kalau misalnya kalian diomongin orang tuh kalian takut. Kayak sahnya begitu, oke. Tapi di sini kalian untuk lebih berani dan lebih kayaknya agak bodoh amat ya sama omongan orang gitu ya. Kayak lebih oh ya udah gitu, lebih punya kekuatan di diri sendiri, lebih kayaknya kalian tuh agak kalau misalnya orang ngomongin kalian tuh kalian kayak oh iya ya mungkin aku begitu kali ya atau gimana gitu loh. Kayak kayak jadi down dan nggak pede gitu loh. Misalnya kalau orang ngomong kalian kayak yakin kalau misalnya belum tentu yang orang omongin tuh benar tentang diri kalian gitu loh. Kan yang lebih tahu diri kalian sendiri itu kalian sebenarnya. Tapi mungkin di sini kalian sudah lama terlalu mendengarkan orang, sudah terlalu lama menjadi sesuatu atau sesuatu yang orang lain mau dan jadi bingung kalian tuh mungkin siapa gitu. Jadi bingung. Jadi kalau orang ngomong apa tuh kalian percaya gitu loh. Tapi di sini untuk lebih melihat kembali dan lebih percaya lagi kepada diri kalian sendiri, lebih percaya untuk dengan keputusan kalian sendiri dan mungkin lebih ke kalau misalnya omongan orang sudah mulai ke arah-arah yang sangat-sangat tidak benar atau tidak baik gitu kan, kalian diminta untuk melihat itu dan ndak untuk melihat kekuatan kalian sendiri gitu loh. Kalau kalian tuh punya kok kekuatan dan apa yang orang ngomongin tuh belum tentu benar kok. Bisa benar tapi bisa juga nggak benar. Seperti yang saya omongin ini, mungkin saja yang saya omongkan ini tidak benar gitu. Mungkin aja nggak sesuai dengan situasi kalian itu. Ya, it's okay gitu loh. Nggak perlu diambil gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka dan nggak mau ya nggak usah diambil gitu. Nggak perlu pusing. Kenapa kalian merasa takut kalau misalnya diomongin, kalau misalnya kalau nggak bagus ya udah gitu loh. Nggak perlu dipusingkan. It's okay guys, it's okay. Tenang ya. Jadi kita di sini punya kartunya. Ada letting go, ada divine abundance. Cakep. Ya nggak sih? Letting go nih melepas ya. Segala sesuatu memang di luar kendali. Dan Tuhan akan memegang semuanya. Aku bisa dengan tenang dan dengan aman melepas. Oke. Melepas sesuatu ya. Oh, ini juga mungkin bisa juga tentang ketidakyakinan. Karena kalian udah yakin kan semua itu akan bekerja dengan semestinya, kalian tuh berusaha untuk mengatur pikiran orang gitu loh untuk baik ke kalian gitu. Kalian tuh berusaha untuk mengatur pikiran orang agar setuju dengan kalian gitu loh. Padahal kalau mereka nggak setuju ya udah kan ya mungkin kalian bisa mengubahnya tapi bisa jadi kalau misalnya mereka nggak mau mendengarkan kan ya nggak bisa juga gitu loh bikin kalian capek aja gitu. Ini udah biarin aja gitu. Dan mungkin kalian misalnya di sini saya punya contoh ya. Dulu kan saya contoh pertama kali mau buat YouTube. Dulu kan galau gitu loh, bingung. Aduh, aku nih mau buat YouTube kah enggak ya? Takut diomongin orang. Nanti kalau diliatin orang diketawain gitu kan. Nanti saya juga kalau misalnya bikin video-video gini kan yang dulu-dulu kan pas pertama kali bikin video tarot kan kadang ada juga yang ngomongin lebih baik nggak usah gitu atau gimana gitu. Tapi ya ya udah saya tetap coba gitu loh, tetap berusaha mengembangkan diri gimana caranya agar aku bisa baca lebih aman, lebih nyaman, lebih lebih enak, lebih sesuai dengan lebih bikin aku enjoy, lebih bikin aku bisa baca dengan lebih baik lagi gitu loh. Dan ya udah dilakukan gitu. Tapi omongan orang tuh kan kayak seperti bermata dua ya. Kan bisa bikin kita jadi motivasi kan. Tapi bisa bikin kita ngedrop juga. Jadi dipilih-pilih yang mau didengarkan tuh di mana. Disadarin orang yang kita nonton, orang yang kita dengarkan tuh disadarin. Pergaulan-pergaulan kita itu disadarin, oke?
Kalau misalnya kalian bergaul sama orang-orang yang nggak baik atau orang-orang yang cuma ngomongin sesuatu yang mengeluh atau mungkin takut kalian diomongin, kalian diminta untuk disadarin, oke? Dan kalau misalnya saya takut-takut terus untuk takut diomongin orang atau diketawain orang atau memikirkan saya nih layak atau enggak atau saya tuh pintar enggak sih masuk belajar tarot sebenarnya tuh sudah oke enggak sih? Saya bakal belum bikin nih sampai sekarang kalau misalnya saya enggak bodo amat gitu atau kebanyakan takut. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya orang ketawain saya ya udah gitu kan. Kalau misalnya saya nggak hebat ya udah gitu loh. Yang penting kan gue buat aja gitu. Kan nggak nyakitin orang juga gitu. Nggak bikin orang rugi gitu. Justru niatnya kan mau baikin orang lagi nah. Mau membantu gitu. Semoga orang-orang tuh makin bisa bisa lebih enak gitu kan ya atau lebih gimana gitu. Lebih mudah lah untuk mengambil keputusan kalau misalnya kalian sedang terpuruk seperti ini atau mungkin ada kepercayaan-kepercayaan ada pemikiran-pemikiran yang bikin kalian tuh susah untuk eee, maju gitu. Takut untuk maju, ragu untuk berjalan gitu. It's okay gitu. Ya, meskipun kalian memilih untuk tetap diam aja juga nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa guys, tenang aja gitu. Selama nggak menyusahkan orang dan menyusahkan kalian sendiri ya. Kalau kalian susah, nah itu baru dilihat. Nah, kan? Oke? Kalau misalnya kita dengerin orang terus ya, kan kita rugi sendiri gitu loh. Kalau misalnya ragu karena orang, ya omongan orang tuh juga apa gunanya untuk kita gitu loh. Kalau misalnya mereka ketawain ya udah ketawain aja gitu kan. Gitu guys, oke? Kita punya divine abundance, kelimpahan ilahi. Kamu dilahirkan untuk sejalan dengan keinginan cinta. Ikutilah taunya. Dan layanilah sesuatu lebih dari ego. Belajarlah untuk menjadi berkelimpahan, bukan untuk mengejarnya. Oke. Okay. Mungkin kalian mau kaya ya. Atau mungkin mau cari duit gitu mungkin. Mungkin ada. Karena di sini kan punya four of coins. Tapi ini bisa jadi banyak sih. Four of coins tuh kan tentang dia tuh tidak merasa stabil gitu loh. Dia tuh mau stabilitas, dia tuh mau keamanan, rasa aman, rasa tenang. Salah satunya dengan punya uang gitu kan. Kalau punya uang kan kita tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak pusing atau tidak perlu apa gitu. Lebih stabil gitu loh, lebih tenang, lebih enjoy aja gitu. Dan gak takut kalau misalnya akan habis gitu loh uangnya, oke? Okay? Di sini diminta untuk dengan divine abundance nih, dengan jalannya cinta, ikutilah taunya. Layanilah sesuatu lebih dari ego. Lebih dari ego. Belajarlah untuk menjadi kelimpahan, bukan untuk mengejarnya. Sejalan dengan keinginan cinta, ikutilah taunya. Layanilah sesuatu lebih dari ego. Belajar untuk menjadi kelimpahan, bukan untuk mengejar. Kamu dilahirkan untuk sejalan dengan keinginan cinta. Ikutilah taunya. Layanilah sesuatu lebih dari ego. Belajarlah untuk menjadi kelimpahan, tidak untuk mengejarnya. Jadi mungkin karena kita kebanyakan berpikir tentang uang atau melekat kepada hasilnya. Seperti The Star nih kan kayak tujuan kita, impian kita, keinginan yang mau kita wujudkan gitu. Tapi mungkin ragu, mungkin kita terlalu melekat untuk mau mendapatkan hal itu dan justru secara tidak sadar mau mengejarnya gitu loh. Tidak belajarlah untuk menjadi kelimpahan. Karena mungkin secara tidak langsung kelimpahan tuh ada di diri kita gitu loh. Kita tuh sebenarnya orangnya sebenarnya sudah berkelimpahan.
Berkelimpahan tuh ada banyak ya, berkelimpahan cinta, berkelimpahan darah kita. Ini kan ada banyak ya, ada berjuta-juta darah, berjuta-juta unsur di dalam badan kita yang sebenarnya sudah termasuk kelimpahan gitu loh. Belajar untuk melepas juga ini bisa jadi belajar untuk melepas melepas untuk mengontrol sesuatu. Oke, karena kalau misalnya kita mau mengontrol atau mau dapatin sesuatu atau mau dapatin duit gitu. Kalau berusaha mengontrol dan bikin duit tuh harus ke kita gitu atau gimana tuh kan kayak bikin kita tuh susah atau capek gitu. Ya. Misalnya kalian mau bikin YouTube channel lagi nih. Di sini pesannya untuk lakuin aja sih. Tapi ingat ya, selama itu tidak merugikan kalian dan tidak merugikan orang lain. Kalau kalian mau dan kalian bisa, kalian merasa kalian bisa dan tidak ada ruginya untuk kalian dan orang lain, lakuin aja. Oke? Ingat ya, kalau tidak menyusahkan kalian dan orang lain, oke? Baru kita punya The Star juga di sini nih. Ikutilah mimpi kalian, ikutilah apa yang kalian apa? Star nih juga kayak petunjuk gitu loh, petunjuk navigasi kalian gitu loh. Ikutilah intuisi kalian bisa jadi seperti itu juga. Oke? Mari kita lihat lagi The Star. The Star di buku panduannya, guys. Ada Star harapan, inspirasi, insight, spiritualitas. Nah, melihat kemungkinan yang akan datang dengan mata terbuka, pikiran yang terbuka, dan hati yang terbuka. Tetaplah positif setelah sebuah kehancuran gitu loh. Oh iya, karena The Star ini kan setelah The Tower ya. Tower tuh kan adalah em, saat-saat dimana pondasi kalian tuh lenyap, mungkin sesuatu terjadi, mungkin kalian tiba-tiba putus atau tiba-tiba sesuatu apa gitu atau mungkin ini perubahan yang kalian sebenarnya mau ambil sendiri gitu atau mungkin eh, pemahaman-pemahaman yang dulu tuh nggak sama lagi gitu. Kalian mulai mempertanyakan diri kalian sendiri gitu mungkin kan. Di sini diminta untuk tetap bersyukur, tetap tetap berharap, tetap punya harapan ya. Jangan kehilangan harapan guys, yakinlah pasti bisa kok. Pasti ada jalannya gitu, pasti akan baik-baik saja. Four of Coins ini juga bisa jadi lindungilah apa yang kalian punya gitu kan. Kalian tuh punyanya apa gitu, tuh dilihat, dilindungi. Jangan terlalu banyak eh boros ya atau mengeluarkan banyak hal gitu. Atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak tidak mau kalian lakukan gitu mungkin. Oke, hati-hati. Mungkin seperti itu juga. Oke. Jadi kita punya oh my god, jadi itu saja yang untuk kalian pal nomor 2. Saya mau langsung lompat aja lagi ke pal nomor 3. Sorry guys, oke. Jadi kita punya itu untuk kalian, semoga ini membantu, semoga ini resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih pal yang lain. Terima kasih banyak teman-teman. Dan ya semoga segala sesuatunya akan baik-baik saja, oke? Semoga kalian selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan semoga kalian baik-baik saja, oke? Dan itu saja readingnya kali ini. Semoga ini membantu. Silahkan like, comment, share, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian merasa ini juga bisa membantu banyak orang, terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya, guys. Terima kasih. Dan ya, sampai jumpa di reading selanjutnya kalau kalian di sana ya. Dadah. Kita punya halo, file nomor 3, kita punya You the Muse nomor 3. Ini kartu di Empress ya. Kartu Empress. Kesuburan tentang banyaknya inspirasi atau kreativitas yang muncul gitu. Dan kita punya kekuatan, the strength di sini. Kekuatan untuk melahirkan sesuatu-sesuatu yang baru. eh drive, punya kekuatan, punya kedorongan untuk
menciptakan sesuatu atau melahirkan sesuatu atau melakukan sesuatu mungkin, oke? Nah, di sini diminta untuk kuat, diminta untuk yakin nih. Kenapa ini? Oke. Nah, kita punya liberation. Liberation di sini kayak kebebasan gitu ya, liberasi, liberal. Kayak PKN ya. PKN, pendidikan keluarga negaraan. Itulah pokoknya lah. Di sini kita punya keraguan-keraguan dan ketakutan-ketakutan yang masih muncul. Kamu tidak lagi percaya hal itu kalau mereka, aduh maaf guys, mari kita ulang. Keraguan-keraguan dan ketakutan yang masih muncul, kamu tidak percaya lagi bahwa mereka adalah dirimu. Oke. Karma. Ada sesuatu dari masa lalu yang tidak bisa di-address tuh kayak diselesaikan kah di saat ini gitu atau mungkin tidak bisa, kayak semuanya yang di masa lalu tuh pasti bisa diselesaikan sekarang gitu loh. Pasti sekarang tuh bisa diselesaikan gitu lah pokoknya. Jadi nih kayaknya ada, oh, kalian nih mungkin ada penyesalan dari masa lalu kah atau ada ketakutan yang dulu bakal terjadi lagi kah? Atau mungkin takut, pokoknya tidak ada yang nggak bisa diatur di saat ini gitu. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan di saat ini gitu loh. Pasti bisa diselesaikan gitu. Oke, jadi mungkin dengan Two of Swords di sini kalian agak-agak, Two of Swords tuh kan kesannya kayak pilihan gitu ya. Kalian tuh berusaha untuk memilih dari dua pilihan gitu. Mau memilih antara dua pilihan. Tapi pilihannya nih sama-sama punya resiko yang menegangkan gitu kan ya. Jadi makanya kalian tuh susah betul untuk pilih. Dan kalian tuh kayak eh, kayak nunda-nunda terus untuk pilih gitu. Tapi pilihan Two of Swords ini kadang juga susah karena mungkin ada juga tenggang waktu yang harus kalian ada masa waktunya gitu loh. Pokoknya harus selesai gitu loh. Oke, okay? Harus diputuskan gitu. Harus cepat juga diputusinnya gitu. Memutuskannya gitu kan. Ya. Ini tentang keputusan apa yang harus kalian ambil. Tentang harmonis, merasa tenang. Ten of Cups ini kayak keinginan kalian gitu loh. Mungkin selaras terpenuhi antara kehidupan material dan kehidupan percintaan mungkin atau hubungan kalian gitu. Oh, atau berkumpul kembali dengan orang-orang yang dulu mungkin. Eh, Soalnya ini kan kesannya kayak Putri Ariel gitu ya. Kayak dia tuh kan eh, kayak mencari kemana-mana di mana cintanya, kemana pangerannya dia gitu loh. Baru akhirnya dia punya anak, baru keluarga-keluarganya yang dulu dia tinggalkan mungkin datang lagi untuk menyelamatin gitu loh, kayak mengasih selamat untuk keluarga mereka yang senang ini gitu loh. Kalian mungkin mau semuanya tuh senang gitu loh, akhirnya tuh bahagia gitu loh. Dan di sini juga dikasih tahu kalau pasti bisa kok dapat akhir yang bahagia gitu. Pasti bisa kok senang gitu. Tapi di sini ya kalian mau mencari kebenaran, mau mencari yang mana sih yang sebenarnya kebenaranku gitu loh dengan Ace of Swords. Yang mana sih yang sebenarnya aku suka, yang mana sih yang sebenarnya baik untuk aku pilih gitu. Yang terbaik gitu, yang bagus gitu, yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dan semuanya tuh terbantu gitu, oke? Okay? Oke. Okay. Kita punya Temperance, saya tanya konfirmasi gitu kan ya, kita punya Temperance dan Ten of Swords. Dan The World. Lucu ya, The World sama Ten of Swords ini dua-duanya sama-sama akhir. Akhir dari sesuatu. Oke. Okay? Dan Ten of Swords akhirnya tuh dia agak sedih ya. Karena dia mungkin ditipu sama orang yang dia percayain gitu. Pokoknya kalian nggak mesti harus ditipu sama orang sih. Tapi kalian mungkin akhirnya tuh sedih gitu loh. Akhirnya tuh bikin sedih gitu loh. Mungkin dan nggak enak mungkin. Oke. Okay? Mungkin harus ada yang dikorbankan atau harus ada yang dilepas atau ditinggalkan untuk memilih salah satu gitu. Makanya kalian tuh susah kan.
Pesannya di sini dengan The Temperance. Mari kita lihat The Temperance ya. The Temperance. Temperance adalah tentang keseimbangan dan meditasi. Oke. Menjadi diam, mutable, dan mutable tuh kayak diam dan tenang gitu kan. Menyadarin kapan untuk berubah, di kapan waktunya untuk berubah dan kapan mengubah situasi tersebut dan kapan untuk mengubah sesuatu situasi. Bodhisatwa Avalokitesvara sebenarnya diidentifikasikan sebagai eh, fluid. Fluid tuh kayak kayak berombak atau ya itulah pokoknya lah, seperti mengalir, seperti slow, seperti tenang-tenang aja, tapi dengan kebaikan yang tetap konstan, tahu, tetap gitu-gitu aja meskipun sebenarnya situasi itu selalu bergerak gitu loh. Oke. Di sini tentang moderasi, ada dalam porsi 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 yang wajar, harmoni, kita punya harmoni, kita punya tujuan, pengaruh yang baik dan rekonsiliasi lagi nih, bertemu dengan orang dulu. Kayak kalian diminta untuk tenang, diminta untuk meditasi, untuk melihat lagi, untuk diam, berpikir lagi gitu. Jangan terlalu terburu-buru ya, tidak perlu terburu-buru. Eh, Dilihat tetek bengeknya dan dilihat jalan keluarnya. Kalau misalnya ada ketakutan yang muncul, itu dilihat. Kenapa kalian takut gitu loh? Kenapa, apa yang membuat kalian tuh takut memilih salah satunya gitu? Dan kenapa kalian memutuskan untuk diam gitu? Kenapa nggak pilih salah satu? Mungkin karena kalian takut gini gitu. Kalau misalnya, kenapa kamu nggak berani bikin YouTube channel gitu misalnya kan? Karena takut diomongin. Kalau misalnya nggak bikin kan udah diomongin, jadi aku lebih tenang aja gitu. Kenapa kamu nggak berani untuk stop sesuatu gitu? Karena mungkin sudah menggunakan banyak energi untuk ke sesuatu itu, takut salah mungkin atau gimana. Jadi lebih baik untuk nggak aja gitu. It's okay guys, it's okay. Apapun pilihan kalian itu pilihlah yang terbaik, yang membuat kalian tuh pokoknya tidak merugikan kalian sendiri dan orang lain. Dan baiknya itu gimana gitu loh. Dan yang paling tidak merugikan banyak pihak misalnya gitu loh, oke? It's okay guys, kalian pasti bisa, kalian pasti baik-baik saja. Kalau misalnya pilihan ini nggak bagus untuk kalian dan merugikan kalian dan membuat kalian tuh kehilangan banyak hal, yang nggak usah dipilih gitu. It's okay, it's okay. Pelan-pelan saja. Akhir tuh emang it's okay ya kalau misalnya mau stop itu wajar. Dan pasti akhirnya itu akan indah juga kok. Oke. Nah, pasti akan, percayalah pasti akan baik-baik saja gitu loh, oke? Ada baru ingat juga ada apa namanya mau lihat lagi konfirmasi dari Temperance ya. Apa sih? Dan kita punya Death sama Page of Swords sebagai back of the deck. Jadi Death ini adalah perubahan ya, seperti mirip sama Temperance-nya tadi. Temperance itu kan lebih seimbang, lebih tenang, lebih bisa menyeimbangkan meskipun kalau ada perubahan-perubahan. Perubahan death ini bukan berarti ada yang meninggal atau apa, tapi misalnya ada harusnya meninggalnya masa muda atau versi diri kita yang muda sehingga versi kita yang baru yang lebih dewasa bisa muncul. Jadi itu adalah suatu hal yang memang itulah eh, akhir dan awal gitu loh guys, oke? Okay? Dan sini kita punya juga Page of Swords. Page of Swords nih orang yang sangat-sangat penuh dengan pikirannya tuh terbuka ya, pikirannya tuh sangat pinter. Pikirannya tuh penuh dengan imajinasi-imajinasi, penuh dengan kayak ide-ide kreatif yang bikin dia tuh bisa maju, bisa pede, bisa yakin, bisa lebih. Nah, lihat nih mukanya nih aja pede banget nih. Kayak yakin gitu loh, kayak pede, kayak
mencoba sesuatu ide yang baru. Mungkin kalian punya suatu ide yang baru yang mau kalian jalankan gitu kan. Nah, mungkin ini atau mungkin kalian takut menjalankan ide tersebut. Tidak apa, guys, dilihat dulu, oke, tidak perlu terburu-buru. Ingat diseimbangkan, tenang, meditasi, lihat di mana apakah bagus atau tidak, apakah merugikan orang atau tidak. Kalau tidak ya kalau mau dijalankan boleh, tapi kalau tidak dijalankan juga nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya semoga kalian memilih yang terbaik lah, oke? Itu saja guys. Oke guys, di sini juga ada liberasi yang tadi ya, yang ketakutan-ketakutan yang muncul, percayalah kalau itu bukan dirimu. Oke, itu mungkin bisa jadi sangat-sangat berguna untuk kalian memilih ketakutan yang muncul itu bukan dirimu. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga ini membantu, semoga ini resonate. Silakan pilih file yang lain kalau misalnya tidak sesuai dengan kalian. Saya juga lihat kartu balik lagi nih, kartu Temperance sama 12 Swords nih orangnya mirip-mirip ya, tapi satunya itu cuma pegang 2 pedang, satunya itu pegang banyak hal gitu. Mungkin kalian juga sibuk dengan The Temperance nih, banyak hal yang harus kalian lakukan gitu atau apa gitu. Banyak ekspektasi atau apa, nggak tahu juga ya. Tapi it's okay guys, it's okay. Semoga kalian baik-baik saja. Semoga segala sesuatunya akan berjalan baik-baik saja, oke? Okay? Semoga kalian dilindungi, semoga kalian berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di reading selanjutnya kalau kalian di sana ya, atau di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.